Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ersa Diandra Iksania dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 5. Akan mempresentasikan mengenai materi orientasi tenaga kerja dalam pemenuhan kelayakan sumber daya unggul. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Kualitas tenaga kerja Indonesia. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah atau low skill. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Dalam 4 tahun terakhir, proporsi pekerja formal berkisar pada 42% atau sekitar 53,9 juta di tahun 2018. Pekerja formal sektor industri cenderung berkeahlian rendah. Rendahnya kualitas pekerja ini salah satunya disebabkan keterbatasan angkatan kerja memperoleh pelatihan. Kualitas tenaga kerja Indonesia di Asia Tenggara. Kondisi produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 1970 hingga 2015 adalah pada posisi keempat di antara negara ASEAN 5 lainnya. Posisi Indonesia hanya berada di atas Filipina. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan produktivitas pekerjaan Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun dari 1990 hingga 2015 berada pada peringkat nomor 5 dari 10 negara anggota ASEAN. 6 peringkat Indonesia berada di bawah Vietnam, Laos, dan Kamboja yang memiliki tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi lambannya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Pertama, pemberian insentif fiskal terhadap perusahaan yang memiliki pusat pelatihan sendiri untuk calon karyawannya. Kedua, pemberian insentif fiskal terhadap perusahaan yang memiliki program magang bagi pelajar dan mahasiswa. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Pendidikan di Indonesia saat ini dari segi kualitas sangatlah rendah, tidak sesuai apa yang kita harapkan. Adapun faktor-faktor dari pendidikan tersebut yang mempengaruhi bisa kita lihat dari faktor internalnya, meliputi staf-staf yang berperan di pemerintahan, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Selanjutnya, dari faktor eksternalnya, yaitu masyarakat pada umumnya yang mana masyarakat sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri. Membangun SDM berdaya saing. Pertama, peran SDM dalam suatu organisasi sangatlah penting. Kedua, kompetensi SDM. Ketiga, proses pembentukan kompetensi SDM. Keempat, strategi membangun SDM yang berdaya saing tinggi. Strategi membangun SDM berdaya saing tinggi. Pertama, dengan membangun sistem rekrutmen dan seleksi. Kedua, sistem penempatan SDM. Ketiga, sistem penilaian kinerja. Keempat, peningkatan kompetensi SDM. Kelima, sistem pendidikan dan pelatihan. Enam, perubahan budaya kerja. Serta yang terakhir adalah sistem penggajian. Tersebut merupakan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.